Assalamualaikum, selamat datang para pejuang P3K di channel YouTube saya Bidan Gembul. Jangan lupa untuk bantuannya like, share, and subscribe ya teman-teman semua. Terima kasih yang sudah subscribe, like, and share. Oke, kali ini kita akan bahas tentang KIE ya teman-teman semuanya ya. Komunikasi, informasi, dan edukasi dalam praktik kebidanan. Nah, oke teman-teman. Komunikasi, informasi, dan edukasi atau yang disebut KIE ialah komunikasi yang digunakan oleh bidan dalam memberikan asuhan kebidanan kepada klien. Seperti ketika seorang bidan. Oke, kita lanjut ke soal ya. Ada beberapa soal tentang KIE nih teman-teman. Coba kita bahas bareng-bareng ya. Nomor 1, seorang perempuan umur 22 tahun G1P0A0 hamil 30 minggu datang ke PMB mengeluh bengkak pada kedua kaki sejak 4 hari yang lalu. Hasil anamnesis aktivitas lebih banyak tidur, pekerjaan rumah dibantu asisten rumah tangga, hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 72, TFU 28, DJJ 120 kali per menit, dan presentasi kepala. KIE apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Posisikan kaki lebih tinggi. B. Rendam dengan air garam. C. Latihan dorsofleksi. D. Kompres air hangat. E. Jalan di pagi hari. Oke, kira-kira apa nih teman-teman yang paling cocok ya? Kita lihat fokus kasusnya yaitu kakinya bengkak pada kedua kaki karena aktivitasnya lebih banyak tidur dan pekerjaan dibantu oleh asisten rumah tangga. Itu ya fokus kasusnya teman-teman ya. Oke, karena ini berhubungan dengan aktivitas yang lebih banyak tidur berarti dia kurang gerak ya teman-teman ya. Mana nih? Pasti pilih jawabannya yang berhubungan dengan menambah aktivitasnya, yaitu ya teman-teman ya, jalan di pagi hari. Sebenarnya posisikan kaki lebih tinggi itu juga bisa ya, itu untuk mengurangi bengkak pada ibu hamil gitu ya. Tapi karena di sini dari anamnesisnya ditekankan aktivitasnya lebih banyak tidur, pekerjaan rumah dibantu asisten rumah tangga. Jadi di situ dijelaskan. Jadi kita menekankan untuk menambah aktivitasnya dengan jalan di pagi hari. Nomor 2, seperti itu. Seorang perempuan umur 26 tahun P1A0 postpartum hari kedua dikunjungi bidan ke rumahnya. Hasil anamnesis sering merasa pusing, mengkonsumsi nasi dicampur garam dan air putih. Mempunyai kepercayaan dilarang makan ikan selama masa hamil dan nifas. Hasil pemeriksaan tekanan darah 80/60, nadi 80, suhu 36, pernafasan 20, konjungtiva pucat. Bidan melakukan KIE tentang pola makan sehat. Apakah peran yang dilakukan bidan dalam kasus tersebut? A. Pendidik, B. Pelaksana, C. Perancana, D. Pemberdayaan, E. Pembela klien. Oke, jadi peran bidan teman-teman ini fokusnya ya, bidannya memberikan KIE nih tentang pola makan sehat dari hasil anamnesis yang sudah dilakukan. Ternyata ada masalah nih dalam pola makannya, nutrisinya. Nah, ini peran bidan apa nih ya? Di sini karena memberikan penyuluhan bisa masuk ke dalam bidan sebagai pendidik ya teman-teman ya, karena di sini yang ditegaskan ialah ia melakukan KIE. Jadi dia sebagai pendidik. Oke, lanjut ya teman-teman ke soal nomor 3. Seorang perempuan umur 28 tahun G2P1A0 hamil 20 minggu datang ke puskesmas untuk melakukan kontrol. Kedua, hasil anamnesis sehat, tidur cukup, makan minum biasa, hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah semua dalam batas normal, TFU 3 jari di bawah pusat, DJJ 140 kali per menit, dan HB 11 gram per DL. Apakah KIE yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Pola tidur, B. Olahraga, C. Tablet FE, D. Hidrasi, E. Nutrisi. Oke, kira-kira apa ya teman-temannya? Kita lihat ya fokus kasusnya di sini. Sebenarnya dari hasil pemeriksaannya itu semuanya sehat, bagus ya. Sampai hasil terlihat dari sini, dari hasil laboratoriumnya nih, HB-nya 11. Sebenarnya 11 itu masih bukan batas aman ya, batas akhir ya dari. Maka dari itu untuk melakukan pencegahan agar HB-nya tidak turun terus, maka harus dilakukan KIE tentang apa ya teman-teman? Tablet FE. Jadi C ya teman-teman ya, tablet FE.
Lanjut soal nomor 4. Seorang perempuan berusia 30 tahun P2A0 datang ke klinik bidan dibawa oleh suaminya dengan keluhan nyeri pada payudara. Ibu tersebut bekerja sebagai ibu rumah tangga. Hasil pemeriksaan dijumpai ibu mengalami mamai kanan besar, kulit merah, membengkak, sedikit nyeri pada saat diraba, puting susu lecet, pemeriksaan vital, tekanan darah 100/70, suhu 39, nadi 100 kali per menit. Asuhan apakah yang diberikan bidan untuk mencegah kasus di atas? Oke, jadi asuhannya nih apa yang kita berikan nih. Jadi fokus kasusnya ibu datang keluhannya itu masalah di payudaranya, besar, kulitnya merah, membengkak, sedikit nyeri, puting susunya lecet dan ada demam. Oke, asuhan apa nih? Oke, A, B, C, D atau E ya teman-teman ya, kira-kira ya. Kita lihat beri obat payudara ini tidak ya teman-teman ya. Jadi ini pilihannya asuhan yang diberikan bidan untuk mencegah agar kasus tersebut tidak terjadi. Jadinya apa nih? Lebih tepatnya sih lebih ke KIE, teknik menyusui yang benar ya, karena dengan KIE ini kita dapat mencegah kasus yang di atas itu tidak terjadi pada ibu itu. Jadi bukan tata laksana masalah pada saat ini. Jadi dia untuk mencegahnya itu apa? Kita harus lakukan KIE, teknik menyusui yang benar. Jadi jawabannya C ya teman-teman ya. Oke deh, sampai di sini dulu ya teman-teman latihannya. Terima kasih untuk like, share, and subscribe-nya. Mohon maaf jika ada salah-salah ya. Jika ada kesalahan boleh komen ya teman-teman. Terima kasih. See you. Wassalam.